Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, teman-teman semuanya, azanullah iyakum. Kita kembali melanjutkan dari kajian kita, itu kajian Kitabun Nikah, ya, pembahasan tentang kemarin li'an, itu saling melaknat antara suami istri. Ketika si suami menuduh istri berzina dan si istri mengingkari, ya, maka keduanya setelah saling melaknat dengan ketentuan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka keduanya dipisah, dicerai, dan tidak boleh rujuk selama-lamanya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, faslun, berikutnya lagi, pasal berikutnya. Ya, ini pembahasan tentang hak istri yang menjalani masa iddah. Wa yajibu 'alil mu'taddati ar-raj'iyyati as-sukna wan nafaqatu. Nah, istri yang ditalak oleh suaminya dengan talak raj'i, itu talak 1, talak 2, disebut talak raj'i karena masih bisa rujuk. Maka dia mendapatkan dari suaminya pertama as-sukna, tempat tinggal, yang kedua nafkah, nafkah. Jadi istri yang ditalak 1, talak 2 oleh suaminya itu tidak keluar dari rumah, tidak boleh diusir oleh suaminya. Jadi keliru ya, kalau ada orang berantem rumah tangga, kemudian dia cerai, masih talak 1, talak 2, dia usir istrinya, keluar kamu dari rumah sini. Ini keliru. Tidak. Tetapi si istri tetap di rumah suami, diberikan tempat tinggal dan diberikan nafkah. Sampai kapan? Sampai masa iddahnya berakhir. Dan si istri juga jangan kabur. Kalau dicerai oleh suaminya, baru talak 1, talak 2. Ya, ini permasalahan lain kalau si istri yang mengajukan gugatan khulu dan suaminya itu temperamen, suka mukulin. Nah, kalau nanti si istri ada di rumah, malah mudarat si istri, dipukulin terus. Ya. Jadi ketika seorang suami mentalak istrinya talak 1, talak 2, dia tidak mengusir istrinya. Istrinya tetap ada di rumah. Dan dia tetap berkewajiban menafkahi istrinya tadi sampai masa iddahnya berakhir. Ya, paham sini ya? Ini yang sering kali terjadi nih, kekeliruan. Orang kalau dicerai seakan-akan udah kiamat, padahal baru talak 1, talak 2. Akhirnya seakan-akan udah nggak ada apa-apa. Masing-masing, ini keliru. Suami wajib berkewajiban bayar nafkah. Misal ada seorang suami, karena dia dulu nggak tahu, dia mencerai istrinya, kemudian istrinya pisah dari dia dan dia nggak menafkahi istrinya, dia bayar. Dia hubungin istrinya, berapa nafkah kira-kira dalam masa 3 kali masa suci kamu yang saya nggak bayar? Ya udah, kalau sebulan 3 juta, ya berarti kali 3 kali itu 3 kali masa suci saya, yaitu 9 juta, dia bayar. Ya, agar tidak ada tuntutan dari si mantan istri di akhirat kelak. Paham ya? Nah. Dan dia berikan tempat tinggal pada si istri, jangan istrinya kabur, jangan dia usir. Nah, ini. Baik. Kenapa istri yang ditalak 1, talak 2 tetap dapat hak tempat tinggal dan nafkah? Li'annaha fi hukmi zaujah. Ya. Karena istri yang ditalak raj'i
Talak 1, talak 2 itu talak roji'i, talak yang bisa rujuk, talak yang bisa bai'an. Itu sebenarnya masih dalam status istri dia. Ya. Talama limutalaqqiha ayyuraji'aha bi ghairi aqdin duna ridaha. Kenapa? Karena suami masih dapat rujuk kepada istri tanpa akad yang baru, bahkan tanpa persetujuan dari si istri. Kan si suami mencerai si istri, talak 1, talak 2. Kemudian suaminya meralat, udahlah saya bai'an aja. Dah, saya mohon maaf ya. Itu udah rujuk. Walaupun si istri nggak mau, kamu dicerain saya nggak mau. Udah rujuk, udah. Nah, udah, tapi tetap berlaku talak 1. Nah, tapi udah rujuk, udah. Maka statusnya status rujuk. Walaupun si istri nggak mau rujuk. Karena hak talak, hak rujuk ada pada suami. Paham sini? Nah, walaupun rujuknya bercanda. Jadi ada 3 hal yang seriusnya serius, bercandanya tetap dianggap serius. Nikah, talak, rujuk. Jadi kalau bercanda 3 hal ini, walau bercanda dianggap sah kalau terpenuhi syarat. Misal ada acting sinetron pernikahan, ya nikah. Yang penting walinya betul wali itu perempuan. Misal bapak dan anaknya perempuannya memainkan peran di sinetron. Ya. Tapi itu bapak kandung dia, betul walinya. Ya, kemudian acting sama cowok. Bapak ini betul-betul bapak kandung perempuan. Di film juga berperan sebagai bapak kandung perempuan. Saya nikahi kamu dengan putri saya. Terus pemeran cowoknya, saya terima nikahnya. Ada saksi, sah nikah. Kecuali kalau yang jadi wali nikah bapak bukan, bapak bohongan, pemeran aja. Ya, padahal orang lain. Tapi saya nikahi kamu dengan putri saya, nggak sah nikahnya. Kenapa? Karena walinya bukan wali sebenarnya. Ya, baik. Jadi 3 hal ini bercandanya dianggap serius. Nikah, talak, rujuk. Ya, maka antum yang udah nikah dan yang belum nikah hati-hati, jangan bercanda. Tiba-tiba ngomong ke istrinya, kamu saya cerai ya mak. Kok gitu? Enggak kok, bercanda, nggak bisa. Tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Nah. Apalagi kalau sudah ditalak tuh istrinya 2 kali. Kemudian si istrinya bilang, ya mas kamu jangan talak aku lagi, hanya udah 2 loh. Sekali lagi kita game over. Selesai kalau talak 3. Oh gitu? Ya udah kamu saya talak. Loh 3? Enggak, bercanda aja kok. Oh udah selesai. Hati-hati. Ini bercanda nggak boleh. Dianggap serius. Yang ketiga apa? Rujuk. Rujuk. Ya. Misal si suami nggak mau rujuk ke istrinya. Sebentar lagi istrinya berakhir masa idahnya dalam idah masa talak 1, talak 2. Besok berakhir nih masa idahnya. Suaminya bercanda. Saya rujuk ya. Udah rujuk. Berarti selesai. Si istrinya nggak boleh menikah dengan pria lain. Udah tuh, berarti selesai. Nah, paham gak sini? Nah. Hati-hati ya, kalau udah nikah nanti dengan kalimat-kalimat cerai, bercanda atau serius. Cerai itu boleh, tapi opsi terakhir. Dan dalam sebuah hadis, walaupun dhaif, itu abghadul halal. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Abghadul halal indallah. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Yaitu apa? Talak. Cerai. Ya. Di opsi terakhir. Kalau memang udah nggak ada pilihan, ya udah cerai. Dan kata para ulama masuk ahkam taklifiyah. Jadi terkadang cerai itu terkadang nggak boleh. Kalau istrinya nggak salah apa-apa. Istrinya menunaikan hak suami, istrinya menunaikan hak Allah, dia sholat, dia puasa, terus tiba-tiba dicerai sama suami, nggak boleh, mahdzur. Hanya karena suaminya
kepincut sama perempuan lain. Jangan dicerai istrinya. Kalau memang dia bilang, tapi saya sudah nggak tahan sama perempuan itu, saya kepincut. Ya udah dia nikah aja tanpa menceraikan istrinya, alias poligami. Kalau dia bilang, wah saya nggak bisa poligami, mesti salah satu. Ya udah tetap sama istri lamanya. Ya. Jangan sampai dia nikahin perempuan baru, menceraikan istri lama dia. Nggak boleh. Nah, bercerai itu terkadang wajib. Kalau semisal si perempuannya, istrinya berzina sama pria lain, nggak boleh pertahanin. Ya, istri saya serong, selingkuh, wajib ceraiin. Nggak punya harga diri kalau suaminya tadi tetap bertahan. Ya, banyak dipuji zaman sekarang, istrinya jelas-jelas berzina, kemudian suaminya memaafkan, kata orang, oh dia berhati besar. Nggak punya hati suami yang kayak begitu. Bijak, apa bijak? Suami dayus, nggak bisa masuk surga itu. Kalau istri sudah berzina, serong, selesai, game over. Kemarin kita di pembahasan li'an, ya masih ingat nggak di pembahasan li'an kemarin? Itu seorang sahabat, ya, ketika menuduh istrinya berzina, yaitu Hilal bin Umayyah, menuduh istrinya berzina hanya karena istrinya jalan bareng sama cowok lain yang namanya Syarik bin Sahmah. Itu dia berzina. Akhirnya terjadilah li'an, saling sumpah melaknat. Ya, apalagi istrinya bukan sekedar jalan pacaran sama cowok lain. Ya, makanya para suami jaga istri. Zaman sekarang memang fisik antara istri perempuan dengan cowok jauh, mungkin. Apalagi yang dekat dijaga. Nah berarti handphone istri itu dilihatin. Memang boleh kita melihat handphone istri? Boleh. Mesti. Si istri nggak boleh bilang ke suaminya, jangan lihat handphone aku, ini privasi aku. Nggak ada privasi istri di hadapan suami. Hidup mati istri, selama dia masih berstatus istri suaminya, nggak ada privasi dia di hadapan suami. Ya nggak? Istri lagi mandi, suami boleh ikut mandi bareng istrinya? Boleh. Berhubungan badannya tanpa sehelai benang pun boleh. Bahkan si istri mati, suami yang memandikan boleh. Sampai hidup matinya istri itu nggak ada privasi di hadapan suami. Ya, masa suami nggak boleh lihat handphone istri di paspor? Sini, Dek, saya lihat handphone kamu. Jangan privasi aku. Loh, kenapa? Enak aja privasi. Lihat sini, berhubungan sama siapa kamu? Begitu. Ya. Antum jangan hati-hati dijaga istrinya. Zaman sekarang ini bahaya. Kalau istri nggak dijaga itu nanti bisa terjerumus ke dalam perselingkuhan. Ya, terkadang istri itu berselingkuh. Ya, selain karakter istri yang memang jahat, ya, memang pengkhianat, juga karena ada faktor lain. Si istri sebenarnya nggak niat selingkuh, nggak niat jahat, tapi karena suaminya itu terlalu membebaskan. Ya, Mas, aku pergi dulu ya. Kemana? Mau ini apa namanya reunian teman-teman SMA, teman-teman kampus, teman-teman SMP. Oh monggo hati-hati ya. Oh monggo hati-hati. Harus dia tanya. Cowok cewek campur. Oh nggak boleh. Kecuali saya ikut. Nah gitu. Jangan dia bilang, oh iya silakan hati-hati ya. Pulang jam berapa? Nggak pulang paling. Oh yaudah kabarin. Enak aja istri nggak pulang kabarin. Nggak bisa. Ya ini juga nih ya mbak-mbak yang di belakang yang perempuan ini. Nanti kalian kalau jadi istri orang kalian udah mirip suami. Ketika suami memproteksi dengan yang sedemikian rupa, jangan protes. Jangan bilang, kamu jadi suami jangan mengekang dong. Mengekang apa? Masa handphone saya diperiksain? Loh, itu kewajiban suami. Biar si istri nggak digoda cowok lain. Ya nggak? Karena banyak buaya di luar. Hah?
Itu karena suami juga nggak beres. Ya, karena suami juga nggak beres. Baik. Nah, si istri hati-hati selingkuh. Kalau memang dia udah benci sama suaminya, silakan dia ngajuin cerai ke suaminya. Jangan dia selingkuh. Emang boleh ngajuin cerai? Boleh, kita udah bahas masalah hulu. Ya, ingat gak? Bahkan seorang sahabat namanya Sabit bin Qais itu digugat cerai oleh istrinya bukan karena buruk akhlaknya Sabit bin Qais, bukan karena agamanya buruk, tetapi kenapa? Karena disebutkan kana daliman, buruk rupa. Buruk rupa aja. Jadi mungkin dijodohin, si istrinya terpaksa menikah. Pas nikah, istrinya jijik sama suaminya. Sampai-sampai istrinya mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena takut sama Allah, tidak ada khala alayya, kalau dia datang ke saya, ya saya mau ludahin mukanya. Sampai ngomong begitu. Akhirnya si istri ngajuin hulu dengan mengembalikan mahar. Maharnya waktu itu apa? Kebun, dibalikin sama istri kebun. Ya, boleh si istri kalau memang udah gak suka sama suami. Kenapa? Suami oke-oke aja, tampangnya oke, lurus, sedang lah gitu, nggak buruk rupa, kecuali Beauty and the Beast ya. Istrinya putri, suaminya ya belepotan, mukanya itu wajar. Tapi kalau istri suaminya ya belepotan, istri juga belepotan, ya ngapa istrinya? Masih untung ada yang mau kan begitu kan, nah emang sekufu. Nah, ya itu. Ya. Nah, kalau memang perempuan udah nggak mau sama suaminya, jangan dia jalin hubungan dengan cowok lain ketika masih berstatus sebagai istri orang. Enggak. Dia selesaikan dulu pernikahan dengan suaminya secara baik-baik, dia khulu, baru setelah dia menjalani masa iddah, silahkan. Ya, dia menikah dengan pria lain. Nah, jadi ingat ya, jadi cowok kita punya hak prerogatif terhadap istri kita. Itu apa? Ngecek HP istri. Karena istri nggak ada privasinya di hadapan suami. Ya, jadi periksa rutin handphone istri antum di hadapan dia atau di belakang dia. Di hadapan dia emang kenapa? Emang kenapa? Nggak apa-apa. Nah, kalau kebalikannya gimana Pak Bayu? Istri ngecek HP suami, boleh nggak? Dirinci. Kalau suaminya punya istri lain, jangan. Nanti dia lihat percakapan suaminya dengan madu dia. Istri keduanya. Misal Pak Bayu punya pos 2 di Cikarang, pos 1 di Lenteng. Pas pulang ke Lenteng, istrinya Pak Bayu bilang, sini mas handphonenya. Oh jangan. Takut ya. Belakang ini ada pos 2 di Cikarang, saya chatting sama dia. Jangan, kamu baca-baca. Nah, itu boleh gitu. Ya, ini contoh. Andai, misal, jangan dimasukkan ke hati. Ya, ini contoh. Pos 2 di mana tadi? Cikarang. Gitu. Hah? Geser dikit Cibitung. Ayo boleh dah. Gitu. Jadi curiga nih saya jangan beneran nih. Nah, itu ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya. Ya. Wajibul lil ba'in as-sukna duna nafaqah. Nah, sekarang istri yang ditalak ba'in. Talak ba'in itu apa sih? Talak 3. Ba'in itu kan terpisah, artinya sudah pisah. Ini talak ba'in, ba'in kubra. Berarti kalau si istri ditalak ba'in, si istri dapat hak apa ketika masa iddah? Maka dia tetap dapat tempat tinggal, tapi tidak dapat nafkah. Ya. Illa an takuna hamilan, kecuali jika si istri hamil dapat nafkah. Bahkan kalau si istri melahirkan, dapat nafkah buat anaknya, anak suaminya. Ya, karena kan anaknya nanti makanannya dari mantan istrinya, yaitu ASI. Maka dia kasih makan mantan istrinya supaya anaknya bisa nyusu dari mantan istrinya. Ternyata anaknya sudah
sudah selesai ASI, tapi masih sama mantan istrinya. Maka bapaknya, mantan suami istri tadi, tetap nafkahin anak. Karena kewajiban bagi bapak terkait anak selain menafkahi, memberi tempat tinggal, memberi pakaian, ya, juga mendidik. Nah sekarang si bapak nggak mampu mendidik, berarti disekolahin. Sekolah butuh biaya, berarti si bapak tetap biayain anaknya yang ada di mantan istrinya. Kalau dia nggak mau repot transfer ke mantan istri, ya udah dia ambil anaknya sama dia aja. Tapi biasanya kalau anaknya masih kecil itu perwalian ke ibu. Kalau ternyata perwalian jatuh ke ibu atau ke mantan istri, berarti suami tetap biayain anak tadi. Nafkah, makan, kemudian pendidikan. Pendidikan dia nggak bisa ngajarin, disekolahin. Berarti bayar administrasi sekolahan dan sekelumitnya itu. Nah, si bapak. Jadi ingat ya, kalau bercerai dengan istri, kemudian istri bawa anak kita, yang bercerai sama istri cuma istri aja, anak nggak bercerai sama kita. Paham nggak sini? Jadi ngawur itu kalau orang ceraiin istrinya, kemudian anaknya dia bawa sama istrinya, habis itu dia nggak pernah nafkahin anaknya lagi, nggak pernah bayarin biaya sekolah anaknya lagi. Itu ngawur itu. Apalagi dengan alasan, loh kan mantan istri saya sudah nikah sama pria lain. Ya pria lain itu, pria lain itu nggak ada kewajiban sebenarnya untuk menafkahi anak tiri dia. Kalau dia nafkahin, kebaikan aja. Antum nih, misalkan nih, nikahin janda. Ya enggak? Antum nikahin janda. Janda umur 47 misalkan. Ya, anaknya kuliah. Anaknya umur 26. Tuhan anaknya pada antum. Ya, antum berbaik hati bayarin uji semesteran, ya. Bayarin, enggak apa-apa. Tapi tidak wajib. Nah, tapi sebenarnya kewajiban membiayai anak adalah bapak kandung. Ya, hatta anak mantan istri telah menikah dengan pria lain, anak kita dibawa, maka tetap berkewajiban menafkahi anak. Paham sini ya? Nggak ada perceraian dengan anak, nggak ada. Kalau cerai sama istri ada, cerai sama anak tuh nggak ada. Ya, tapi cukup kali ya. Nanti persiapan sholat maghrib. Jam berapa maghrib? Masih lama? Hah? 4 menit. Ya udah buat ini aja lah. Apa namanya? Buat persiapan maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.